Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang hubungan antar gagasan dan bentuk keberagaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat memahami hubungan antar gagasan dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat memahami bentuk keberagaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Baik anak-anak kelas 4 yang hebat, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Mari kita pelajari. Baik anak-anak, sekarang mari kita baca teks bacaan berikut. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Baik anak-anak, barusan Pak Guru dan anak-anak membaca 2 paragraf. Nah, di setiap paragraf ini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita bahas gagasan pokoknya. Bahwa gagasan pokok pada paragraf ke-1 yaitu di sekolah diadakan lomba menghias kelas.
sedangkan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Sedangkan paragraf kedua, gagasan pokoknya Edo dan Martha datang terlambat atau Edo dan Martha belum datang. Sedangkan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Baik anak-anak, kita lanjutkan membacanya. Di paragraf ketiga, siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Martha juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Martha menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang mengunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lapisan kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Martha, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Baik anak-anak, mari kita bahas gagasan pokoknya pada paragraf ketiga, bahwa gagasan pokok pada paragraf ketiga ini adalah anak-anak bekerja sama, sedangkan kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Anak-anak juga bisa berlatih menggunakan teks bacaan yang lain. Mungkin anak-anak di rumah mempunyai majalah yang bisa dibaca. Anak-anak juga bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Baik anak-anak, masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Yang pertama ada ronda, yang kedua ada kerja bakti, yang ketiga ada gotong royong. Mungkin di lingkungan anak-anak juga banyak sekali contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan. Baik anak-anak, kelas 4 yang hebat, bagaimana contoh kerjasama antar umat beragama? Nah, kerjasama antar umat beragama di Indonesia dilandasi Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini menyatakan bahwa Indonesia berdasar atas kepercayaan terhadap Tuhan. Sedangkan pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat ini, negara memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya tersebut. Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu bersumber langsung kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Oleh karenanya,
agama tidak dapat dipaksakan, atau dalam menganut suatu agama tertentu itu tidak dapat dipaksakan kepada dan oleh seseorang. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan atas keyakinan, karena menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakini. Jadi anak-anak juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kita harus sama-sama menghormati dan menghargai. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin berkembang sehingga terbina hidup rukun dan kerjasama di antara sesama umat beragama dan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerjasama ini memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Di dalam hubungan kerjasama sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya sila ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kerjasama didasari oleh yang pertama, toleransi hidup beragama. Yang kedua, menghormati orang yang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama. Yang keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Anak-anak, apabila mempunyai teman yang berbeda agama, juga harus saling menghormati, dan kita harus hidup rukun dan mau bekerja sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Baik anak-anak, sebagai tugas keterampilan, hafalkan, pahami, dan ucapkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 di bawah ini. Anak-anak bisa menghafalkan dan mengucapkan dengan benar. Anak-anak dalam menghafal dan mengucapkan di video. Setelah itu dikirim ke Pak Guru. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak kelas 4 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan dasar-dasar gerak tari daerah. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Tak lupa anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan agar semuanya sehat. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.